tuh dari minggu kemarin belum lancar. 24 lagi 24. Konsisten. Akhirnya di lancar tuh. Konsisten ya. Kadang udah kiyeng gitu. Hidup itu cuma dua pilihan. Orang yang memilih menyibukkan diri dengan dunia, akhirat terlupakan. Orang yang memilih menyibukkan akhirat, maka dunia akan mengejar dirinya. Maka silakan pilih yang mana. Maka hinakan dunia, pilihlah akhirat. Benci sebencinya dunia, bukan berarti menghindar dari dunia, tapi sibukkan diri dengan akhirat, biar dunia yang mengejar sendiri. Paham enggak? Ya, bisa enggak begitu? Benci itu boleh dua, benci kepada syaitan dan benci kepada dunia. Bisa enggak? Orang butuh makan, Kang. Ya, iya, memang kalian mau makan apa? Artinya apa? Artinya kalau dunia datang, kita terima, gunakan untuk keperluan kita. Tapi jangan menyibukkan diri dengan dunia. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan dunia, maka akhirat akan terlupakan. Itu otomatis. Sehingga tidak ada waktu untuk menghafal, tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk zikir. Bukannya tidak ada waktu, tapi badannya tuh capek. Karena beda auranya dunia dengan akhir. Badan yang terbiasa dengan dunia, ketika mendekati diri dengan Al-Quran, baru buka ngantuk. Badan yang terbiasa dengan dunia, untuk mencari dunia dia rela kepala jadi kaki, banting tulang. Tapi untuk sholat saja datang ke masjid beratnya minta ampun. Hati-hati ya. Maka sibukkan diri dengan akhirat, dunia akan ikut. Hinakan dunia. Ya. Harus seperti itu. Mindset dalam hati itu harus seperti itu. Ya. Hinakan sehina-hinanya dunia dalam hati ini. Harus punya mindset seperti itu. Ya. Saya ini mencari dunia ini sekedar untuk hidup saya di dunia saja, untuk menopang ibadah saya supaya kuat. Adapun kalau ibadah saya sudah kuat, kebutuhan saya tercukupin, ngapain kamu dunia? Gitu. Nah, jadi dalam rangka seperti itu. Hidup di dunia itu dalam rangka menopang kebutuhan kita supaya beribadah dengan baik pada Allah. Ya, seperti itu. Jadi kalian kenapa menghafal susah, baca Al-Quran kok kayak nggak ada waktu? Bukannya nggak ada waktu, tapi kalian sibukkan diri dengan perkara-perkara lain, terutama perkara dunia. Sehingga buka Al-Quran males banget, buat ngafal males banget. Padahal nyanyi malam minggu dari habis Isya sampai jam 1. Subhanallah. Ya. Padahal kita ini menghafal ini satu muka itu maksimal cuma butuh 1 jam saja, segini nih. Maka siapkan waktu 1 jam itu, tapi fokus 1 jam tuh HP disingkirin, singkirin, fokus sini 1 jam. Yang diyakin kalian bisa. Kalian itu nggak fokus, Al-Quran di sini, HP di sini, makan di sini, kopi di sini. Gimana mau langsung hafalnya? Fokus dulu. Baru setelah dapat 1 jam, ya, hafal nggak hafal, saya targetnya 1 jam. Tapi benar-benar fokus. Setelah 1 jam silakan istirahat. Ambil kopinya, ambil makanannya, nongkrong lagi. Yang penting punya target dulu 1 jam buat hafal itu aja. Adapun urusan hafal atau enggak nanti belakangan. Itu makomnya beda lagi. Sekarang mah begitu dulu aja. HP-nya simpen di silent ya, biar enggak tertarik dengan suara-suara HP. Begitu ya. Jadi dunia itu akan datang dengan sendirinya. Dunia itu akan datang pada waktunya, bahkan kepada orang yang tidak belajar dunia. Karena dunia itu mesti.
mesti didatangi, mesti mendatangi kepada para hamba-hamba Allah, mesti itu. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir nanti kalian makan apa, kalian doyannya apa, ya itu yang kalian makan. Ya. Doyannya nasi, makan nasi. Ya. Ya. Jadi memang perintah Allah itu seperti itu dalam perkara dunia. Ada banyak dalam Al-Quran ayat yang menghinakan dunia. Banyak sekali ayatnya. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi minal ardh. Sungguhnya perumpamaan kehidupan dunia bagaikan air hujan yang turun dari langit, kemudian dari sebab air hujan itu turun ke bumi, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan. Kemudian manusia mengira akan memanen tumbuhan itu, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah hancurkan tumbuhan itu. Manusia mengira akan hidup selamanya di dunia ini. Manusia mengira akan menikmati fasilitas dunia. Tapi Allah berkehendak lain. Semuanya angan-angan saja dalam perkara dunia. Kata Allah, ad-dunya la'ibu walahu. Dunia itu hanya permainan dan sendau gurau saja. Sudah, itu Allah yang jelasin. Allah yang hinakan dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, dunia itu bagaikan sebelah sayapnya nyamuk. Saking apanya? Kecilnya. Dunia bagaikan sebelah sayap nyamuk. Kalau seandainya dunia itu berharga, maka niscaya Rasulullah menerima tawaran malaikat Jibril yang akan menjadikan gunung Uhud sebagai emas. Maka niscaya Rasulullah itu tidak mempunyai kebiasaan tidak mau menabung. Diceritakan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kebiasaannya Rasulullah ini tidak mau nabung. Kalau beliau mendapatkan hadiah ya dari bangsawan entah siapa saja, itu Rasulullah selalu menugaskan Bilal bin Rabah, wahai Bilal, bagikan ini kepada orang-orang yang mampu. Sebelum waktu Isya datang, Bilal datang lagi ke Nabi. Terus ditanya oleh Nabi, ya Bilal, sudah habis belum hartanya? Belum ya Rasulullah. Orang semuanya udah cukup dibagiin. Gimana nih jadi? Muter dulu, keliling dulu, ada nggak? Ternyata setelah keliling, Bilal bin Rabah nggak dapat lagi nih manusia yang butuh nih. Apa kata Nabi? Ya sudah, kamu istirahat. Besok lagi kamu cari. Kebiasaan Rasul yang ditiru oleh para sahabatnya. Doa Rasulullah, apa doa Rasulullah? Allahumma ij'alna miskina wahsurna ma'al miskin. Ya Allah, jadikanlah aku orang kumpulkanlah aku bersama orang kalian mau kaya, katanya mau ngikutin Nabi. Gimana ceritanya? Subhanallah. Bir, mau jadi tukang cukur sukses, punya cabang di mana-mana, katanya mau ngikutin Nabi. Gimana nih Ang Didi nih? Kok kayak gini sih motivasinya? Bukan demikian. Artinya apa? Boleh mencari dunia, tapi jangan sampai hubud dunia. Hubud dunia ra'su min kulli dzunub. Cinta kepada dunia itu akar masalah daripada dosa. Ya, jadi seperti itu. Itulah yang ditiru oleh para sahabat, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya. Rasulullah tidur seperti apa, beliau tiru. Rasulullah makan seperti apa, beliau tiru. Suatu ketika ada salah satu tamu, Utbah radhiyallahu anhu, datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar bin Khattab waktu itu sudah menjadi khalifah. Datanglah Utbah radhiyallahu anhu bertamu ke rumahnya Umar bin Khattab. Utbah mengira akan mendapatkan hidangan yang enak karena bertamu di tempatnya presiden. Ya. Singkat cerita, bertamu, sudah duduk, datanglah hidangan. Hidangannya apa? Roti yang terbuat dari gandum yang kasar, yang dimakan itu agak susah. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu makan enak aja.
Utsbah radhiyallahu anhu diam baik dia. Mau makan alot kan ya, nggak mau makan, nggak enak orang depan khalifah. Akhirnya Utsbah radhiyallahu anhu bertanya, wahai khalifah, kenapa engkau tidak membuat roti ini dari gandum yang halus, dari gandum yang bagus? Kata Umar radhiyallahu anhu apa? Apakah semua orang yang di bawah naungan pemerintahku bisa makan roti yang terbuat dari gandum yang halus, wahai Utsbah? Kata Utsbah, kemungkinan karena di zaman engkau rakyat sejahtera. Kata Umar apa? Kemungkinan itu engkau bisa menjamin di akhirat? Allah, Utsbah diam. Ya. Karena yang bisa menjamin rakyatnya makan dengan gandum yang halus, dengan roti yang baik itu yang mengetahui hanya Allah. Maka dari itu saya makan daripada roti yang terbuat dari gandum yang kasar. Seorang presiden, seorang pemimpin, Umar radhiyallahu anhu, itu makanan sehari-harinya. Ya kalian bukan siapa-siapa, pengen makan enak baik, dikasih sama ibu kalian lauk yang begitu, nggak mau makan. Allah istighfar. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agak terlambat datang sholat Jumat. Agak terlambat. Ya. Maka ketika Umar masuk masjid, Umar langsung berdiri, kemudian beliau berkata kepada makmum, maafkan saya terlambat. Kenapa saya terlambat? Karena sebelumnya saya mencuci baju. Saya cuma punya baju satu. Yang mana pada waktu itu bajunya ada 12 tambalan. Seorang khalifah cuma punya baju satu. Nyucinya agak telat, jadi keringnya telat. Bajunya ada 12 tambalan. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu. Subhanallah. Kamu kabir kenapa terlambat datang ke masjid sholat maghrib? Cuma punya baju satu. Subhanallah. Kenapa? Karena ngurusin dunia, nyukur. Allah Akbar. Alasan orang-orang zaman sekarang. Maka hinakan dunia. Kalau sudah datang perintah Allah, hinakan dunia, hinakan. Ya. Saya hidup di dunia ini dalam rangka menjemput ridha Allah, bukan mencari dunia, bukan. Ya, kasarnya gini, saya ini deketin kamu dunia supaya saya bisa taat pada Allah. Saya cuma ada maunya aja loh deketin kamu tuh. Kalau nggak ada maunya karena Allah, ngapain saya deket sama kamu? Begitu kasarnya dunia tuh begitu. Bisa nggak punya mindset begitu? Ya. Saya mencari kamu supaya sholat saya enak. Saya mencari kamu supaya saya bisa mensejahterakan ibu saya, keluarga saya. Saya mencari kamu itu supaya intinya digunakan untuk perkara yang menarik ridha Allah. Bukan menyibukkan diri, kemudian lupa dengan perintah Allah. Ini awas, salah. Ya. Ka'ab bin Malik sudah pernah diceritakan dulu, pernah tidak mengikuti perang, yakni perang Tabuk, karena sebab pada waktu itu dia punya kebun kurma yang luas yang hendak dipanen, yang mana dia tidak mendapatkan panen yang bagus kecuali pada waktu itu. Bersamaan dengan itu Rasulullah memerintahkan umat muslim supaya yang mampu ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik bukannya nggak mau ikut, tapi karena terlena ya dengan kebun kurmanya yang akan panen yang bagusnya itu tidak ia dapatkan kecuali waktu itu saja, maka dia mengundur-undurkan. Kaum muslimin sudah berangkat, dia dalam hati bilang, ini yang cerita ini Ka'ab bin Malik sendiri ya, dalam salah satu kitab ya. Beliau bilang, entar aja lah, nanti besok saya berangkat nyusul. Besok 3 hari entar aja, 5 hari entar aja, sampai seminggu entar aja, sampai kelamaan akhirnya apa? Ya ketinggalan nih saya. Akhirnya nggak berangkat. Bukannya nggak mau berangkat. Setelah Rasulullah datang, apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Taubatnya apa? Seperti apa Ka'ab bin Malik? Menjual
semua kebun kurmanya disedekahkan untuk orang-orang yang dibutuh, karena ia beranggapan karena kebun kurma dirinya dia lalai terhadap Allah dan Rasulnya. Hari ini ada nggak yang begitu? Insya Allah nggak ada. Kita nggak usah seperti itulah. Khawatir setelah menjual nyuri lagi. Artinya apa? Artinya hari ini setaat-taatnya kita, ada para sahabat radhiyallahu anhum, ada para tabi'in, ada para alim ulama yang jauh lebih taat daripada kita. Sehebat apapun kita berkorban hari ini meninggalkan dunia kita ya, untuk menjunjung perintah Allah, itu nggak ada apa-apanya ya. Jadi kalau kalian punya kerjaan ya, kemudian 10 menit sebelum azan kalian siapkan diri ya, untuk datang ke masjid untuk jamaah, itu nggak ada apa-apanya dengan para alim ulama, dengan para solihin terdahulu. Maka seharusnya kita berkorbannya lebih dari itu. Apalagi yang datangnya terlambat, apalagi yang sampai tidak jamaah, apalagi yang sampai tidak sholat. Aduh, kita jauh ketinggalan dengan para alim ulama, para tabi'in, para sahabat radhiyallahu anhum ya. Ya, jadi seperti itu. Kalian sudah mulai dewasa ya. Ang Didi ini kalau hijrah, kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kalau tujuannya untuk dunia tuh malu. Kalau tujuannya untuk dunia tuh malu. Sampai sekarang Ang Didi punya anak dunia, punya anak 2, nyampe dunia ya. Itu Ang Didi nggak pernah berpikir sekalipun ya, kalau Ang Didi ini berpindah tujuannya semata-mata untuk dunia. Karena Ang Didi berpikir yang penting tugas kita ibadah pada Allah, taat pada Allah, kemudian berikhtiar dengan semampu kita dalam rangka untuk taat pada Allah. Allah akan selesaikan masalah kita. Seperti itu. Jadi ya sudah, sibukkan diri kalian. Apalagi kalian pegang Al-Quran, apalagi kalian menghafal Al-Quran. Orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran ya, man syaghalahul Quran, dalam hadis Nabi, barang siapa yang menyibukkan diri dengan Al-Quran sampai tidak ada waktu bagi dirinya untuk berdoa meminta kepada Allah, karena saking sibuknya dia mempelajari Al-Quran, habis sholat dia langsung kefikiran Al-Quran, habis sholat dia langsung murojaah Al-Quran, nggak ada waktu sampai untuk minta kepada Allah berlama-lama. Ya Allah, saya minta begini, nggak ada waktu. Kata Nabi apa? Dia akan diberikan yang lebih baik daripada orang yang meminta-minta pada Allah. Hebatnya itu orang yang menyibukkan diri dengan bisa nggak? Makanya sibukkan, cintai Al-Quran, baca yang banyak, sebelum dihafal dibaca yang banyak. Nanti Allah akan kasih yang lebih baik daripada orang yang meminta-minta, daripada orang yang senantiasa berdoa. Dan ini terjadi, memang terbukti. Ang Didi waktu di pesantren ngafal Al-Quran, gak ada waktu untuk minta doa pada Allah. Kenapa sebabnya? Karena hati sudah terpaut dengan Al-Quran, pikiran sudah mikirin Al-Quran, habis sholat sunnah megang Al-Quran, pengen ngafal atau pengen murojaah hafalan yang lalu yang hilang, sampai seakan-akan tuh gak bisa doa sama Allah, ya Allah minta ini enggak. Dan itu memang terbukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran itu sampai waktu untuk berdoa aja itu kadang-kadang susah, karena pikiran dan hatinya untuk Al-Quran. Bisa nggak seperti itu? Hati, pikiran, Al-Quran ya, yang lain ngikut. Ada pertanyaan? Ada banyak editan ya, ada banyak yang ada banyak video atau bahan yang buat kalian shot, tapi yang Didi lihat nggak muncul-muncul. Kalau dakwah itu mood nggak mood mesti jalan. Nah, kalau nggak mood tuh kadang malah nggak selesai masalahnya. Ya di situ makanya kalian harus belajar, ya harus belajar mood nggak mood selesaikan. Karena tantangan hidup tuh seperti itu, nggak tahu menau tentang kita. Keadaan itu akan terus
datang. Jadi jangan berharap keadaan yang mengerti tapi kita yang menguatkan diri dengan keadaan yang datang. Apa? Coba dulu biar dulu. Kalau itu yang kalau ada kerjaan yang itu apa ya, kayak yang apa sih namanya itu ya? Kayak yang itu. Nah, intinya mah ada konten kreator mukbang ya. Hah? Dia kerjaannya mukbang. Nah, di Islam kan nggak boleh makan banyak tuh. Oh, mukbang tuh makan banyak. Dia makan banyak. Tapi dia tuh emang kontennya kayak gitu. Jadi tuh kayak berbalik gitu. Kayak lawan saudara gitu sama, tapi dia Islam. Ini kalau makan banyak itu masuknya bukan ke dalam ranah fikih, bukan antara haram atau halal, tapi masuknya nanti ke akhlak terpuji atau tidak terpuji. Makan banyak boleh nggak? Boleh. Boleh. Gak baik. Tapi terpuji nggak? Enggak. Nggak baik. Beda lagi kalau buat konten. Maksud dan tujuan dia makan banyak itu apa? Oh, biar dapat duit. Duit maksud dan tujuannya untuk apa? Nanti saling berkaitan satu sama lain. Kalau maksud dan tujuannya baik, kemudian amal perbuatannya juga bukan ke dalam ranah hukum fikih yang haram, maka nanti masuknya ke dalam ilmu usul fikih. Ad-dhar yuzal. Jadi mana yang lebih maslahat nanti? Ya, mana yang lebih maslahat? Kalau dengan cara seperti itu satu-satunya dia mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga dia, sedangkan cara seperti itu bukan perkara yang haram, hanya saja perkara terpuji atau tidak. Dengan cara seperti itu dia dapat menyantuni sebagian anak yatim, menyantuni orang-orang yang butuh. Silahkan lakukan, tapi harus ada progres untuk merubah diri. Ya, karena bagaimanapun secara akhlak berlebihan itu tidak baik. Kul washrab walbas watasaddaq fi ghairi syarafin wala makhilatin. Makan dan minumlah kalian, berpakaianlah kalian, tapi jangan berlebih-lebih, baik secara jumlah maupun secara harga. Oreo segini harganya 500 juta, ngapain dibeli? Jangan dibeli. Itu berlebih-lebihan secara itu nggak terpuji. Meskipun secara hukum fikih boleh. Kalian membeli Oreo 500 juta, secara hukum fikih sah jual belinya boleh, tetapi secara akhlak tidak terpuji. Ada saudara kita yang hari ini belum makan, ada saudara kita di Afrika yang kalau makan semangka kulitnya juga, kan gitu. Ya. Awas, ini kita harus bedakan antara masalah akhlak dan masalah fikih. Kadang-kadang ada saudara kita yang enggak membedakan antara fikih dan akhlak, sehingga menjustis saudara yang lain, ini haram, ini nggak boleh, wah ini bid'ah. Nah, pokoknya jangan. Kita harus bedakan seperti itu. Ya. Jadi intinya, hakikatnya berlebihan itu perbuatan syaitan. Innal mubadzirin kanu ikhwa syaitan. Ya, perbuatan syaitan. Ya. Adapun kalau kalian mampu secara fikih boleh-boleh saja. Membeli Oreo yang harganya kayak mobil Ferrari, membeli Oreo yang harganya kayak Masjid Jami Nurul Huda, dapat membangun masjid dengan modal 4 Oreo misalnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.